Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan Pak Guru review kembali pelajaran 3 mata pelajaran fikih tentang toharo. Jadi Pak Guru hanya akan membahas materi-materi inti saja, poin-poin penting saja yang kemungkinan besar masuk kepada penilaian akhir semester. Oke, secara bahasa toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Nanti akan Pak Guru jelaskan apa itu hadas, apa itu najis. Ya. Hadas, pertama Pak Guru jelaskan hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci sehingga menyebabkan orang tersebut tidak boleh menjalankan atau beribadah kepada Allah. Seperti sholat. Ada hadas besar dan ada pula hadas kecil. Ya, misalnya kalau ketika kita sholat, lantas kita buang air kecil atau kita kentut, maka kita tidak boleh melanjutkan sholat kecuali berwudu terlebih dahulu. Nah, ini hadas. Ya, jadi hadas yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Cara bersucinya adalah dengan wudu atau mandi besar. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa itu najis ya. Najis secara bahasa artinya kotoran. Jika badan kita terkena najis, maka kita juga tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya salat dan membaca Al-Qur'an dan beberapa ibadah-ibadah penting yang lainnya. Contoh najis. Nah, najis itu ada 3, anak-anak. Ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis berat. Contoh najis terkena kotoran manusia. Kalau dalam pembagian najis, kena kotoran manusia ini termasuk kategori najis sedang. Bagaimana cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis yaitu dengan membasuh tubuh kita yang terkena najis sampai bersih. Nah, itu dilakukan pada najis ringan dan najis sedang. Sedangkan untuk najis berat, membasuhnya itu dengan menggunakan tanah sehingga dilakukan sebanyak 7 kali. Itu beda antara najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, ini Pak Guru tadi jelaskan macam-macam najis. Pak Guru ulang kembali. Hadas itu ada 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu ada kentut, buang air besar, buang air kecil. Sedangkan hadas besar adalah mimpi. Ya, mimpi sehingga orang itu harus mandi junub. Sedangkan najis itu adalah artinya kotoran. Pembagiannya ada 3, ada najis ringan, ada najis sedang, dan najis berat. Contoh, ya. Ini ya. Contoh najis ringan. Najis ringan ketika kalian punya baby, ketika kalian punya adik, kemudian adik kalian itu masih bayi, kemudian masih menyusui air susu ibu dan belum makan apa-apa, ketika buang air kecil kena di kalian, maka itu termasuk najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya dengan mempercikan air atau membasuh yang terkena najis ke bagian yang terkena najis sampai tidak ada baunya atau kita rasa bersih, anak-anak. Selanjutnya najis sedang. Najis sedang itu biasa terkena darah, kemudian kotoran hewan, kena muntah, itu termasuk najis sedang. Misalnya ayah kalian memotong ayam, ada percikannya ke baju, ke badan, kita tidak boleh beribadah, kita tidak boleh sholat dulu sebelum membersihkan darah tersebut. Begitu pula ketika kita jalan-jalan ke kandang sapi,
kemudian kita menginjak tai sapi, maka tidak boleh langsung untuk sholat. Sama juga ketika kita muntah, kemudian muntah itu mengenai baju kita, maka kita harus membersihkan baju kita baru kita melaksanakan sholat atau badan kita. Cara membersihkannya tidak jauh berbeda dengan najis ringan. Menyucikannya sampai hilang, yaitu membasuh atau menyiram sampai hilang najisnya, warnanya dan baunya. Ya, sampai hilang, kemudian warna dan baunya sudah tidak ada, kita anggap bersih, baru berarti kita sudah terbebas dari najis itu, anak-anak. Yang ketiga adalah najis berat. Najis berat itu di dalam Islam, kalau anjing dan babi itu tidak boleh dimakan karena haram, ya. Air liur anjing, air liur babi ketika mengenai kita, mengenai tubuh kita, pakaian kita, itu termasuk najis berat. Nah, cara membersihkannya berbeda dengan najis ringan dan najis sedang, yang tadi hanya menggunakan air. Kalau najis berat ini dengan air yang suci menyucikan sebanyak 7 kali, anak-anak. Dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci atau mensucikan. Jadi kalau disiram 7 kali, salah satunya itu terakhir itu menggunakan tanah, digosok, ya, digosok kemudian sampai najis itu bersih. Sebagian riwayat juga mengatakan dibasuhnya itu menggunakan tanah, ya, tanahnya itu sebanyak 7 kali, bukan salah satunya. Ini beberapa pendapat yang berbeda, tetapi intinya dilakukan penyucian atau pembersihan sebanyak 7 kali dan dicampur tanah, anak. Itu kalau kita terkena tai anjing, air liur anjing, atau tai babi, atau air liur babi. Memakan binatang tersebut pun hukumnya haram. Tidak boleh bagi umat Islam memakan daging babi atau daging anjing. Contoh tata cara bersuci ketika buang air besar, ya. Ketika buang air besar, maka kita harus membersihkan dengan sebenar-benarnya, ya. Di dalam Islam itu disebut dengan istinja. Nah, apakah itu istinja? Istinja yakni membersihkan tubuh, ya, dalam hal ini kubul dan dubur dari kotoran setelah buang air, ya. Setelah buang air, misalnya kita buang air kecil, maka kita bersihkan. Setelah buang air besar, maka kita harus bersihkan. Nah, itu namanya istinja, anak-anak, membersihkan bagian yang mengeluarkan kotoran saat buang air. Ketika kita beristinja, mungkin andai kata begini, anak-anak, kita sudah dilanda kemarau beberapa puluh tahun, tidak menemukan air, maka kita boleh beristinja menggunakan batu atau tisu. Tapi dengan catatan batu tersebut bersih, sehingga itu diperbolehkan di dalam hukum Islam. Nah, ini Pak Guru lewati karena ini kalian sudah ada di buku kalian. Langsung kepada soal latihan persiapan penilaian akhir semester. Pak Guru jelaskan satu-satu, Pak Guru jawab baca, kemudian Pak Guru berikan jawabannya, ya. Nomor 1, toharoh artinya, toharoh ini artinya A, beribadah, B, bersuci, C, bertakwa. Ya, toharoh artinya bersuci. Jawaban yang benar adalah jawaban B, anak-anak. Nomor 2, ketika orang berhadas maka tidak boleh A, mandi, B, makan, C, sholat. Jawaban yang benar adalah C. Tidak boleh sholat ketika berhadas, maka orang tersebut tidak boleh sholat. Nomor 3, najis adalah A, kotoran, B, benda, C, makanan. Ya, najis adalah kotoran. Ya, kalau hadas itu yang melarang orang untuk beribadah. Nomor 4, membersihkan najis dengan cara mencuci, berwudu, mandi besar. Ya, kalau kita membersihkan najis karena dia kotoran, maka kita harus mencucinya, anak-anak, ya. Jawaban yang benar adalah A. Sekarang nomor 5, membersihkan hadas dengan cara, nah ini hadas, ya, bukan najis, bukan kotoran, ya. Jadi membersihkan hadas dengan cara berwudu, ya, bukan mencuci, bukan menggosok, dia berwudu. Kalau kita
habis kentut, kemudian kita mau sholat kembali, maka kita berwudu terlebih dahulu. Najis dibagi menjadi A 3, B 2, C 1. Jawaban yang benar adalah 3. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nomor 7. Terkena kencing bayi termasuk tergolong ke dalam najis apa? Kalau terkena kencing bayi itu tergolong ke dalam A, najis ringan, B, sedang, C, berat. Ya, dia termasuk tergolong ke dalam najis ringan. Nomor 8. Terkena kotoran hewan seperti sapi termasuk ke dalam najis. Sapi muntah kemudian darah itu masuk ke dalam najis sedang. Jawaban yang benar adalah B, anak-anak. Nomor 9. Terkena air liur anjing dan babi termasuk tergolong ke dalam najis. A ringan, B sedang, C berat. Jawaban yang benar adalah C. Ya, orang kena air liur anjing dan babi itu termasuk ke dalam najis berat. Nomor 10. Istinja adalah membersihkan dubur dan kubul, membersihkan kaki, membersihkan badan. Jawaban yang benar adalah jawabannya A. Ya, istinja adalah membersihkan dubur dan kubul. Nomor 11. Jika tidak ada air, istinja boleh menggunakan tisu atau batu, ya. Atau batu. Jadi kalau tidak ada tisu, kita boleh beristinja menggunakan batu. Jawaban yang benar adalah B, ya anak-anak. Nomor 12. Kebersihan adalah sebagian dari A, iman, B, teman, C, lingkungan. Jawaban yang benar adalah A, sebagian dari iman. Baik anak-anak, untuk video kali ini Pak Guru juga melengkapi link untuk mendownload soal serta materi ini. Kalian bisa pelajari kembali di rumah kalian. Saya sertakan di deskripsi YouTube yang Pak Guru share hari ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.